Prolog coaching model Tirta. Seorang peserta didik bercerita bahwa ia memiliki masalah di mana nilai mata pelajaran matematikanya menurun. Ia juga sering bolos sekolah setiap ada jadwal mata pelajaran matematika, sehingga ia dipanggil oleh guru matematika. Karena hal tersebut, peserta didik ini sering murung dan berdiam diri di sekolah. Akhirnya, peserta didik ini berinisiatif untuk menceritakan masalahnya dengan Ibu Eka, yang menurut dia bisa diajak bicara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Berikut percakapan yang terjadi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk, Bu? Iya boleh, silakan. Terima kasih, Bu. Maaf jika mengganggu aktivitas Ibu. Tidak apa-apa, Yesa. Silakan ambil kursinya. Boleh saya meminta waktu sebentar, Bu? Iya boleh. Ada apa? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Baik, mari kita ke ruang ibu saja ya. Iya, Bu. Bu Eka dan Yesa berjalan menuju ke ruang kerja Bu Eka. Boleh saya duduk, Bu? Ya silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Boleh saya duduk, Bu? Ya boleh. Silakan duduk dekat ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Setelah mereka duduk bersama, akhirnya Yesa memulai bercerita tentang masalah yang sedang ia hadapi. Begini, Bu. Belakangan ini saya sering merasa gelisah dan hal tersebut mengganggu pikiran saya, Bu. Apa yang ibu bisa bantu, Yesa? Apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, masalah apa yang ingin kamu cari solusinya? Beberapa hari yang lalu, saya dipanggil oleh Ibu Dewi ke kantor. Saya mendapat teguran dari Ibu Dewi. Loh, kenapa bisa sampai dipanggil Yesa? Memangnya Yesa ada masalah apa dengan Ibu Dewi? Ada masalah sedikit, Bu, sehingga Yesa dipanggil untuk menghadap Bu Dewi. Kok bisa? Apa yang membuat Yesa mendapat panggilan tersebut? Gimana ya, Bu? Yesa sebenarnya malu untuk mengatakannya. Ceritakan saja keluh kesahmu. Ibu akan mendengarkan ceritamu. Mulai dari mana ya ceritanya? Ceritakan saja kepada ibu. Sebenarnya karena nilai pelajaran mata pelajaran matematika, Bu. Memang ada apa dengan nilai mata pelajaran matematika Yesa? Yesa dipanggil oleh Ibu Dewi karena nilai mata pelajaran
Bisa, apa yang menjadi penyebabnya? Menurut Yesa, Ibu Dewi itu pemarah, Bu. Sehingga belum mulai belajar saja Yesa sudah merasa gugup. Memangnya Bu Dewi sering marah ya dengan Yesa? Enggak sih, Bu. Malahan Bu Dewi bagus pada saat menjelaskan materi. Terus kenapa? Yesa takut, Bu. Kalau Yesa tidak mengerti, gimana, Bu? Apalagi pelajarannya belum dimulai tapi Yesa sudah merasa tegang duluan. Kenapa Yesa merasa tegang? Begini, Bu. Yesa merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan mata pelajaran matematika. Yesa takut kalau mau bertanya, Bu. Kenapa tidak langsung bertanya saja Yesa? Yesa takut kena marah, Bu. Kamu ingat cerita ibu? Pernah ibu ceritakan di kelas tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan, tetapi dia tidak mau bertanya, dia malu untuk bertanya. Apa yang terjadi kepadanya? Iya, ingat, Bu. Jadi bagaimana? Benar juga ya, Bu. Daripada saya bingung, lebih baik bertanya ya, Bu. Betul sekali Yesa. Kalau saya bilang saya belum mengerti, Bu, pada saat Bu Dewi menjelaskan pelajaran, sehingga saya meminta untuk diperjelaskan lagi. Apakah pernah Yesa coba? Benar sih, Bu. Kenapa tidak Yesa coba dulu? Benar ya, Bu. Harusnya saya coba dulu. Meminta Bu Dewi untuk menjelaskan lagi bagian yang saya tidak mengerti. Bagus, silakan dicoba dulu ya Yesa. Karena kalau tidak dicoba, Yesa tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Benar juga ya, Bu. Oh, iya, Bu. Saya juga ingin juga ya, Bu. Oh, iya ya, Bu. Saya juga ingin memperbaiki nilai mata pelajaran matematika saya, Bu. Sehingga nilai mata pelajaran matematika saya bisa bagus seperti biasanya. Bisa mendapatkan nilai yang optimal. Sangat bagus itu Yesa. Tapi saya masih ada kendala, Bu. Kendala apa kalau ibu boleh tahu? Menurut saya mata pelajaran matematika sulit, Bu. Sehingga memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi pada saat pelajaran berlangsung. Boleh ibu tahu di mana letak kesulitannya? Kesulitan apa yang Yesa alami? Matematika kan banyak rumusnya, Bu. Jadi Yesa bingung rumus mana yang akan digunakan. Padahal menurut Yesa rumus tersebut sudah benar, tapi masih salah ya, Bu. Kalau menurut Yesa, salahnya di mana? Yesa pikir rumus dan jalannya harus sama dengan yang ada di buku. Bukan begitu ya, Bu? Memang seperti itu kepada Yesa. Enggak pernah sih, Bu. Kalau Bu Dewi tidak pernah bilang, berarti dari mana Yesa mendapat kesimpulan itu? Itu Yesa sendiri yang menyimpulkannya, Bu. Artinya itu asumsi Yesa ya? Yesa sendiri yang mengasumsikan. Iya, Bu. Apakah dari teman-teman, terutama teman-teman Yesa sekelas, ada yang jawabannya benar pada saat mengerjakan dan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Dewi? Iya, ada yang benar, Bu. Yesa sendiri sudah lihat bagaimana cara teman Yesa mengerjakannya. Iya, Yesa sudah melihatnya, Bu. Bagaimana proses pengerjaannya? Kalau yang Yesa lihat dari teman-teman Yesa pada saat mengerjakannya menggunakan cara yang berbeda. Akan tetapi jawabannya benar, Bu. Berarti matematika bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Tidak harus menggunakan rumus yang baku ya, Bu.
Apabila prosesnya sudah benar dan hasilnya benar, maka jawaban kita akan benar. Seperti itu ya, Bu. Betul sekali, Yesa. Jadi, gimana sekarang, Yesa? Artinya matematika itu fleksibel ya, Bu. Tidak terpaku dengan rumus yang ada. Matematika bisa dikerjakan dengan berbagai cara ya, Bu. Dari yang Ibu lihat, berarti Yesa sudah paham ya. Selain itu, apakah Yesa bisa lihat contoh-contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya pada saat di rumah, pada saat di sekolah, pada saat Yesa sedang berada di luar. Bisa Yesa sebutkan misalnya contoh-contohnya. Paham. Kalau yang saya lihat, banyak sekali benda-benda di sekitar yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika, Bu. Misalnya, materi bangun datar segi 4 dan segitiga. Contoh benda berbentuk segi 4 yaitu buku, jendela, papan tulis. Sedangkan benda berbentuk segitiga contohnya atap rumah, Bu. Betul sekali, Yesa. Bagaimana? Apakah masih ada contoh lain dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Coba Yesa sebutkan juga. Apa saja? Masih banyak sekali, Bu. Coba, apa saja? Pada saat mata pelajaran aritmetika sosial, Bu. Materinya ada perjualan, pembelian, untung, rugi, dan diskon. Kalau Yesa lihat materi itu ada semua ya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata Yesa sering melakukan proses tersebut. Kapan Yesa melakukan proses tersebut? Pada saat Yesa belanja di warung, Bu. Pada saat di pasar dekat sekolah. Pada saat Yesa jajan di kantin, Bu. Apa ada lagi contoh penerapan yang lain? Kalau di mall kan sering ada diskon, Bu. Yesa juga bisa menyebutkan contoh lainnya, Bu, dalam mata pelajaran matematika. Misalnya pada materi bangun ruang sisi lengkung, pada bangun tabung, contohnya seperti jarum, pipa paralon, kaleng susu, untuk guling, gelas ukur yang ada di laboratorium IPA, Bu. Untuk kerucut, contohnya seperti nasi tumpeng, kue lupis, topi ulang tahun, kek lampu, caping petani. Biasanya ibu saya sering menggunakannya, Bu, untuk pergi ke sawah. Dan es krim cone saya sering membelinya, Bu. Hehehe. Yang terakhir bola, Bu. Contohnya yang berbentuk bola, yaitu bola basket, bola voli. Ada contoh lainnya, Bu, seperti klepon dan permen lollipop, Bu. Itu contoh dari makanan, Bu. Wah, dari yang Ibu lihat, Yesa sudah paham ya. Malah sudah paham sekali dengan konsep dari matematika. Mulai dari menyebutkan contoh bangun, contoh benda. Selain itu, Yesa bisa detail menyebutkannya, yang mana termasuk contoh dari makanannya, contoh dari benda-bendanya. Contoh yang Yesa berikan pun itu beragam. Bisa Ibu lihat tadi, Ibu dengar tadi, Yesa juga menyebutkan gelas ukur yang pernah ada di laboratorium IPA. Berarti contohnya itu sudah sangat detail, Yesa. Dari contoh-contoh yang Yesa sebutkan, semuanya sudah benar dan sudah sangat sesuai dengan penerapan pembelajaran matematika.
Bagus ya Yesa, pertahankan ya Yesa. Berdasarkan yang Ibu tangkap dari obrolan kita tadi, banyak sekali contoh-contoh yang sudah Yesa sebutkan. Good job Yesa. Bagaimana sekarang? Apakah matematika menurut Yesa sulit? Tidak, Bu. Ternyata mata pelajaran matematika sangat menarik. Kemungkinan karena masalah saya, Bu. Jadi saya sampai tidak kepikiran soal itu. Sehingga saya tidak fokus dalam belajar. Apabila kita memahami dan mengerti konsep dari matematika, saya pasti bisa dan tidak akan merasa kesulitan, ya Bu. Sepertinya dari yang Ibu lihat, Yesa sudah tahu ya apa saja yang harus Yesa lakukan. Insya Allah, Bu. Bu Eka pada saat dipanggil Bu Dewi, bukan hanya itu yang dikatakan Bu Dewi dengan saya. Loh, ada hal lain? Memang apa lagi Yesa? Dari obrolan tadi, Ibu menyimpulkan bahwa karena Yesa merasa tidak nyaman dengan gurunya, di mana itu Yesa menganggap bahwa ibu gurunya itu pemarah. Selain itu, Yesa menganggap matematika itu merupakan mata pelajaran yang sulit, merupakan mata pelajaran yang menakutkan atau momok bagi Yesa, sehingga nilai mata pelajaran Yesa itu menjadi menurun. Bukan begitu? Iya, Bu. Karena hal tersebut makanya Yesa sering bolos sekolah pada saat ada mata pelajaran matematika. Selain itu, karena terlalu banyak pikiran yang mengganggu, akhirnya Yesa sering bangun kesiangan, Bu. Ternyata Yesa juga sering bolos ya pada saat pelajaran matematika. Apa yang menjadi penyebabnya Yesa? Apakah karena hal-hal yang Yesa ceritakan tadi juga yang menjadi penyebab Yesa bolos sekolah? Iya, Bu. Sepertinya karena Yesa sering bolos sekolah dan bolos mata pelajaran matematika. Nilai mata pelajaran matematika Yesa jadi menurun, Bu. Oh, wajar saja. Ibu lihat Yesa sering murung akhir-akhir ini. Yesa juga sering berdiam diri di sekolah. Padahal setahu ibu, Yesa itu anaknya aktif. Yesa itu biasanya pada jam istirahat itu ngobrol dengan teman-teman. Sekarang lebih banyak berdiam diri yang ibu lihat. Iya, Bu. Menurut Yesa, masalah Yesa sudah terlalu banyak. Makanya Yesa menjadi bingung masalah mana yang harus diselesaikan, sehingga Yesa sering murung dan berdiam diri di sekolah, Bu. Selama ini, bagaimana cara Yesa mengatasinya? Bagaimana cara Yesa mencari solusinya agar Yesa tidak bangun kesiangan, sehingga Yesa tidak terlambat ke sekolah? Biasanya Yesa menggunakan alarm, Bu. Sehingga pada saat alarm berbunyi, Yesa langsung bangun, Bu. Cara yang bagus Yesa. Selama ini apakah ada langkah-langkah yang sudah Yesa ambil dalam menghadapi masalah Yesa pada saat ini? Yesa sudah menghafal rumus-rumus matematika. Menurut saya juga harus giat belajar, Bu. Bagus sekali Yesa. Langkah-langkah yang Yesa sudah ambil untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya apakah ada rencana Yesa untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana Yesa dalam mencapai tujuannya adalah harus memahami konsep matematika. Bukan hanya rumusnya saja, Bu. Harus belajar lebih giat lagi dengan sering berlatih mengerjakan soal matematika. Dan Yesa akan rajin ke sekolah, Bu. Yesa juga akan menyukai mata pelajaran matematika dan guru yang mengajarnya, Bu. Sehingga Yesa tidak merasa takut dan gugup
lagi apabila ada pelajaran matematika, Bu. Dari yang Yesa sebutkan tadi, berarti rencana Yesa Ibu lihat tadi ada 4 ya. Bagus sekali Yesa. Ibu sangat suka dengan rencana Yesa itu. Lalu untuk selanjutnya, Ibu ingin tahu apa komitmen yang akan Yesa lakukan dalam merencanakan rencana tersebut, sehingga rencana tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan Yesa. Rencana tersebut bisa sesuai dengan apa yang Yesa inginkan. Bagaimana itu Yesa? Mulai besok, Bu, Yesa akan menyetel alarm agar tidak bangun kesiangan. Kemudian, saya akan membuat poster tentang rumus matematika dan akan saya tempel di dinding kamar saya, Bu. Selanjutnya, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kapan waktu belajar saya, sehingga saya berkomitmen dengan hal itu, Bu. Bagus sekali Yesa. Berarti komitmen Yesa sudah sangat bagus dan sudah sangat terencana dengan baik. Lalu siapa yang akan Yesa mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan ibu dan kakak saya, Bu, untuk mengingatkan saya. Selain itu, saya akan meminta bantuan teman saya, yaitu Desi, dalam hal belajar mengenai, sehingga kami akan saling mengingatkan, Bu. Nah, sepertinya itu sudah sangat baik Yesa untuk kamu lakukan. Jadi dari obrolan kita pada hari ini, Yesa sudah mendapatkan pemecahan masalahnya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang bagaimana perasaan Yesa setelah ngobrol-ngobrol dengan ibu, setelah bercengkrama dengan ibu? Apakah perasaan Yesa setelah menemukan solusi ini bagaimana? Alhamdulillah, saya lega, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya mohon izin untuk masuk kelas dulu, Bu, karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Yesa. Kalau seandainya nanti Yesa punya masalah lagi atau apa yang ingin dibicarakan, silakan Yesa, jangan sungkan-sungkan dengan ibu. Kalau kita bisa mengobrol dan ibu bisa bantu, insya Allah ibu akan bantu. Tetapi Yesa ya yang menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi sendiri masalah tersebut. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Silakan kembali ke kelasnya ya. Iya, Bu. Permisi, Bu. Ya. Demikianlah percakapan antara Ibu Eka dengan Yesa. Dalam percakapan tersebut, alhamdulillah masalah yang sedang dihadapi Yesa itu Yesa sudah bisa menemukan solusi-solusinya. Mungkin itu saja prolog hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.